fitnah kubur yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya. Maka ini adalah perkara yang para ulama ijma bahwasanya di alam barzakh orang-orang akan mengalami namanya fitnah kubur. Dan hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak. Dan hadis-hadis tentang masalah fitnah kubur, hadis-hadisnya mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua, namanya mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi, lafalnya mutawatir seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Hadis ini yang diriwayatkan sahabat banyak sekali dengan lafal yang sama. Dengan lafal yang sama. Barang siapa sengaja berdusta namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Tetapi ada namanya hadis mutawatir, makna, secara maknanya lafalnya beda-beda tapi semuanya berbicara tentang hal ini. Itu namanya mutawatir secara makna. Contoh hadis tentang Dajjal, mutawatir. Tapi sahabat ini ngomongnya tentang Dajjal begini, sahabat ini ngomong tentang Dajjal begini, sahabat yang lain meriwayatkan hadis dari Nabi, Nabi menyuruh untuk berlindung dari sifat dari Dajjal. Satu sahabat lagi bercerita, Nabi menceritakan sifat Dajjal, tapi semua hadis ini berbicara tentang apa? Dajjal. Dengan lafal yang berbeda-beda, dengan topik yang berbeda-beda, tetapi semuanya berkisar tentang apa? Dajjal. Nah, hadis itu namanya hadis mutawatir maknawi. Yang meriwayatkan lebih dari 10 sahabat, tetapi topiknya sama. Nah, demikian juga hadis tentang fitnah kubur dengan azab kubur, hadisnya mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Sahabat ini bicara tentang fitnah kubur dalam konteks yang lain, sahabat yang satunya meriwayatkan dari Nabi tentang fitnah kubur dalam konteks yang lain, tapi semuanya berbicara tentang fitnah kubur. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya hadis tentang fitnah kubur mutawatir, sebagaimana juga hadis tentang azab kubur hadisnya mutawatir maknawi, maka tidak mungkin ditolak. Ini pasti benar. Nah, kalau hadis sudah dikatakan mutawatir, sudah yakin itu akan kebenarannya dan kesahihannya. Ya. Namun akan kita jelaskan nanti bahwasanya perkara ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya azab kubur atau fitnah kubur. Tadi hadis di antaranya yang menjelaskan tentang fitnah kubur adalah hadis Al-Bara' bin Azib tadi yang sudah kita bacakan, riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kubiral mayyit," jika mayit sudah dikubur, "atahu malakani aswadani azraqani," maka datanglah dua malaikat yang hitam dan yang biru, yaitu sangat mengerikan pemandangannya. Yuqalu li ahadihima al-munkar, salah satu dari malaikat tersebut namanya Munkar, walil akhar an-nakir, yang satu namanya an-nakir. Munkar dan nakir itu sama maknanya, itu suatu yang mungkar, sesuatu yang diingkari kalau dilihat mengerikan. Itulah munkar dan nakir, maknanya sama. Karena sifat mereka, sifat fisik mereka aswadani azraqani, hitam dan biru. Entah apa yang hitam, entah yang biru, intinya pemandangan yang mengerikan. Kemudian fayakulani, kemudian dua malaikat ini bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kau pernah katakan tentang Muhammad waktu di dunia? Ini menunjukkan ada fitnah kubur, pertanyaan. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Asma binti Abi Bakar, suatu hari terjadi gerhana matahari. Kemudian para sahabat pun salat gerhana matahari. Setelah itu Rasulullah SAW, ya, selesai salat, Rasulullah SAW menyampaikan nasihat. Rasulullah SAW memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma min syai'in kuntu lam arahu ila qad ra'aitu fi maqami hadza." Dahulu tidak ada perkara-perkara yang belum saya lihat, sekarang Allah perlihatkan aku di posisiku sekarang ini. Allah melihatkan hal yang gaib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-jannah wan nar, sampai Allah perlihatkan kepada aku surga dan neraka di tempatku sekarang ini. Walaqad uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil qubur, sungguhnya kalian akan difitnah dalam kuburan. Itu ditanya di kuburan, itu yang menanya malaikat Munkar dan Nakir. Misla au qariban min fitnatid dajjal, dan fitnah kalian di dalam kubur itu seperti atau mirip dengan fitnahnya Dajjal. Yu'ta ahadukum fayuqalu lahu, maka kalian akan didatangi oleh malaikat, kemudian kalian akan ditanya, ya, ma ilmuka bihadzal rajul, bagaimana ilmu tentang Muhammad. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya fitnah kubur ini, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini, fitnahnya dahsyat. Sampai-sampai seperti fitnah apa? Dajjal. Dajjal fitnahnya luar biasa.
Bagaimana muncul seorang nanti di akhir zaman, saktinya luar biasa. Kalau dia berkata kepada langit, ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, hujan akan turun. Wa ya ardu ambiti, kalau ada bumi yang gersang dia katakan ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, tumbuh langsung subur. Dia mengeluarkan mayat dari kuburan kemudian dihidupkan oleh dia, dilihat orang seakan-akan dia menghidupkannya. Dia bergerak dengan begitu cepat. Yasihu fil ard, bergerak dengan begitu cepat, setiap tempat pasti dia datangi. Ma min mawdhi'in illa sayatuhu dajjal. Tidak ada satu tempat pun kecuali akan disinggahi oleh dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Jadi kalau blok M mungkin dilewati dajjal. Jadi luar biasa sakti. Sakti luar biasa. Kalau di zaman sekarang saja orang terpedaya dengan dukun palsu, apalagi dukun super dajjal. Memang di Indonesia saja ada orang bisa ngaku ngeluarin duit pakai salawat nariyah, banyak orang tertipu. Ya kan, banyak orang tertipu. Sebab saya ngisi pengajian di percetakan uang, kata mereka hampir-hampir ini percetakan uang di Karawang tutup ya. Karena proses percetakan uang susah. Ini dia tinggal itu aja orang percaya. Bagaimana kalau muncul dajjal? Berarti fitnahnya luar biasa. Iman bisa goyang. Iman bisa goyang. Kalau ada orang saja terkadang meramal sekali benar, 100-nya salah semua, orang banyak terpedaya. Bagaimana kalau muncul dajjal bilang langit turun hujan saat itu. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh untuk berlindung dari fitnah dajjal setiap salat. Karena mungkin kita tidak bertemu dengan dajjal super, tapi kita bertemu dengan dajjal-dajjal kecil, dajjal kroco, dukun-dukun ini, para penipu. Apalagi saya kemarin ke Malaysia, mereka cerita sekarang ustadz dukun di Malaysia namanya ustadz sekarang. Mereka tidak bilang lagi dukun fulan, ustadz fulan, tapi dukun. Orang tahu dia dukun, tapi dia dipanggil dengan apa? Ustadz. Nah, berarti fitnah dajjal luar biasa. Ternyata Nabi mengatakan, innakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariban min fitnatid dajjal. Kalian akan difitnah di kuburan, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dengan fitnah yang dahsyat seperti fitnahnya dajjal. Tidak gampang ya akhi seorang menjawab 3 pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut dengan iman, bukan dengan hafalan. Oh tenang Ustaz, saya sudah hafal. Tuhan saya Allah, ya. Agama saya Islam, Nabi saya Muhammad. Ya akhi, bukan cuma ente yang hafal. Orang-orang kafir juga hafal. Ya. Orang-orang non muslim juga apa? Hafal. Sama dengan kafir. Ya. Hafal. Ya, orang-orang apa? Non muslim. Kalau di akhirat non surga. Kalau sudah di non surga, non stop. Baik, mereka juga hafal. Orang ateis yang tidak percaya sama Tuhan kalau ditanya, siapa Tuhannya orang Islam? Mereka tahu, Allah. Siapa agamanya orang Islam? Mereka hafal mati Islam. Siapa nabinya orang Islam? Mereka jawab Muhammad. Mereka hafal mati. Apa mereka bisa jawab? Enggak bisa jawab. Orang-orang munafik tahu betul, bahkan mereka tinggal bersama Nabi, mereka solat di belakang Nabi di zaman Rasulullah SAW, mereka berjihad bersama Nabi, mereka juga terkadang bersedekah, mereka selalu mendengar ceramah Nabi SAW, tapi waktu ditanya di alam barzah nggak bisa jawab. Iman mereka, ketakutan luar biasa yang mereka rasakan, iman mereka tidak ada, sehingga mereka lupa. Mereka mengatakan sami'tu nas yaqulun fa aqulu bihi. Dia berusaha mengingat apa ini? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dia bingung. Aku dengar orang-orang bilang begini-begini, aku ikut-ikutan. Siapa? Enggak bisa jawab. Dan itu sebenarnya mengatakan dia sangat menderita. Kenapa? Karena dia pernah tahu tapi dia lupa. Ibarat kalau orang dikasih ujian, dia tahu jawabannya, rumusnya, tapi dia lupa. Dia ingat-ingat filenya, dibuka enggak ingat-ingat. Apa rumusnya kemarin ya? Padahal tinggal ngisi, dia lupa. Dia coba-coba ingat enggak ingat-ingat. Sementara malaikat tinggal mentung dia. Dia berusaha jawab, enggak bisa. Jadi fitnahnya luar biasa. Ya. Makanya Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di antara tafsiran ayat ini, di dunia tatkala dia meninggal dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala dia meninggal dunia dia bisa mengucapkan kata-kata indah, istighfar, takbir, subhanallah, la ilaha illallah. Tatkala di alam barzah waktu ditanya malaikat mungkar dan nakir dia bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dinil Islam, agama adalah Islam.
dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa menjawab dengan baik. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, tidak dikokohkan imannya, dia tidak bakalan bisa menjawab, saking mengerikannya malaikat mungkar dan nakir. Namanya saja mungkar. Warnanya hitam dan biru. Oleh karena dalil bahwasanya fitnah kubur itu ada dan datang dalam hadis yang banyak, hadisnya mutawatir. Oleh karenanya para ulama menyatakan ini ijma, seperti Ibnu Abi Zamanain yang wafat pada tahun 399 Hijriah, dia berkata, wa ahlu sunnati yu'minuna bi anna hadhil ummah tuftanu fi kuburiha, dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya umat ini akan difitnah dalam kuburannya, itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Abu Hasan Al-Asy'ari juga berkata dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thagar, dia juga orang hidup di zaman abad keempat. Beliau berkata, wa ajma'u ala anna adzabal qabri haqqun wa anna an-nasa yuftanuna fi kuburihim ba'da an yuhyauna fiha wa yus'alun. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya azab kubur itu ada dan bahwasanya orang-orang akan difitnah di kuburan mereka setelah mereka dihidupkan kembali dan mereka ditanya. Jadi ini perkara yang ijma', tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah, dan banyak sekali nukilan dari para ulama tentang hal ini. Taib, ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fitnah kubur. Yang pertama, siapakah orang-orang yang tidak terkena fitnah kubur? Dia selamat, tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ada orang-orang yang selamat, tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Di antaranya al-murabit. Siapa al-murabit? Al-murabit adalah orang yang berjaga di daerah perbatasan antara daerah negeri kaum muslimin dengan negeri kafir yang sedang berperang. Dan ini adalah amalan yang sangat berat. Kenapa? Dia tidak berhadapan dengan musuh, tapi dia berjaga. Dia tidak tahu musuh datang dari mana. Bisa jadi setiap saat ada panah yang akan mengenainya, entah dari arah mana. Bisa jadi ada tembakan yang akan mengenai, dia tidak tahu dari arah mana. Makanya murabit ini pahalanya besar. Di antaranya dia akan terbebaskan dari fitnah kubur. Kata Salman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun minas siyami syahrin wa qiyamihi. Menjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan daripada salat malam sebulan. Wa in mata jaro alai amalu alladhi kana ya'maluhu. Kalau dia meninggal dunia, amalan yang bisa dilakukan terus mengalir. Jadi dia dapat amalan jariah. Salatnya jalan terus, pahalanya ngalir meskipun dia meninggal dunia, bagi orang yang murabit. Wa ujri alaihi rizqu wa uminal fattan, dan dia akan diamankan dari fattan, dari dua malaikat yang akan memfitnah, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Dia aman. Demikian dalam hadis yang lain dari hadis Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap mayat kalau meninggal amalnya selesai, putus. Kecuali orang yang murabit, yang berjaga di daerah perbatasan. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka amalannya jalan terus jadi amal jariah sampai hari kiamat. Wa yu'manu min fitnatil qabr, dan dia akan selamat dari fitnah kubur. Kemudian di antara orang yang selamat dari fitnah kubur, orang yang mati syahid. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid? Ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman difitnah di kuburan? Maksudnya difitnah, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kecuali yang mati syahid. Kenapa yang mati syahid dikecualikan? Maka Nabi berkata, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah, cukuplah cahaya pedang yang ada di atas kepalanya sebagai fitnah. Tatkala dia berjihad, kemudian pedang-pedang terlihat, kilatan-kilatan pedang-pedang musuh, dan itu mengerikan, dan dia bisa lulus, dia tetap berani, dan dia maju karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu sebagai ujian di dunia. Sehingga tatkala di akhirat, di alam barzakh tidak perlu diuji lagi oleh malaikat mungkar dan nakir. Di antaranya juga orang yang selamat dari fitnah kubur adalah orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, atau siang hari di hari Jumat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati
au lailatal jum'ati ila waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada siang hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Baik, banyak permasalahan tapi kita tidak baca semuanya. Masalah di antara permasalahan tentang fitnah kubur, apakah orang kafir juga akan mengalami fitnah kubur? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, namun yang benar bahwasanya mereka juga akan difitnah, dikubur, akan ditanya. Ya, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim dan juga Ibnu Hajar rahimahumullah taala berdasarkan keumuman dalil-dalil bahwasanya orang akan meninggal dalam alam barzakh akan difitnah, dan juga ada dalil yang sharih yang tegas, ya, sebagaimana sudah kita bacakan dari hadis Al-Bara bin Azib dikatakan wa ammal kafir, adapun orang kafir dikembalikan ruhnya, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan ditanya. Ini dalil bahwasanya orang kafir ditanya juga di alam barzakh dengan 3 pertanyaan tersebut. Demikian juga orang-orang munafik. Dalam sebagian riwayat Rasulullah bersabda wa ammal munafiq wal kafir. Adapun orang munafik dan kafir, ya, dua-duanya ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wallahu alam bissawab. Baik, kita selesai dari fitnah kubur. Sekarang kita akan bahas tentang azab kubur atau naimul qabr. Naimul qabr itu kenikmatan yang dirasakan dalam kuburan, atau azab kubur, siksaan yang dirasakan dalam kuburan. Kita umat Islam meyakini kalau mayat orang sudah meninggal dunia, ruhnya diambil tadi sebagaimana dalam hadis. Diambil kemudian dimasukkan dalam suatu alam namanya alam barzakh. Apakah jasadnya dikubur atau tidak, maka ruh tersebut akan masuk dalam alam barzakh. Bisa jadi jasadnya terbakar, meledak misalnya, pesawat, ya, atau dimakan oleh ikan hiu, dimakan oleh singa, ya. Tetapi ruhnya tetap masuk dalam alam barzakh. Di antara dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Fir'aun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab." Sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelam di Laut Merah, ya, dipaparkan api kepada mereka, api neraka di alam barzakh mereka. Ya, pagi dan petang, maksudnya selalu mereka dipaparkan api dari neraka Jahannam. Kemudian kata Allah, wa yauma taqumus saah, nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkan mereka ke dalam azab yang lebih pedih. Ini dalil tegas bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya sedang diazab dalam alam barzakh. Karena kata Allah, wa yauma taqumus saah, nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkan mereka ke dalam azab yang lebih pedih. Berarti mereka sekarang sedang diazab atau tidak? Sedang diazab. Padahal jasad mereka tidak dikubur. Fir'aun jasadnya diselamatkan, mungkin dimumikan, pengikut-pengikutnya tenggelam dalam Laut Merah, ya. Tetapi mereka sekarang sedang diazab sampai hari kiamat kelak. Berarti kalau seorang sudah meninggal, ruhnya akan diambil. Apakah orang beriman maupun orang kafir? Tadi datang kata Allah, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Seandainya kau bisa lihat malaikat datang mencabut nyawanya orang kafir, diambil nyawanya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang seperti orang Hindu, ya, bahwasanya ada namanya reinkarnasi, ya. Bahwasanya nyawa keluar dari satu manusia berpindah kepada manusia yang lain. Kalau dia selama di dunia dia baik, maka dia akan pindah ke yang lebih baik lagi. Mungkin tadinya miskin pindah ke badan orang kaya. Mungkin begitu, ya. Tapi kalau ternyata dia di dunia kacau, nakal, kepala batu, ya, maka waktu dia kehidupan kedua mungkin kepada orang yang menderita, orang sakit-sakitan, orang miskin. Kalau terlalu parah, hewan, mungkin kambing, mungkin kecoa, mungkin tikus, ya. Dan itulah siksaan mereka di situ. Mereka mengatakan itulah siksaan. Jadi tidak namanya hari kiamat, adanya cuma siksaan, kenikmatan dengan begitu, dengan perpindahan ruh dari satu badan ke badan yang lebih, kehidupan yang lebih nikmat atau mewah, dan itulah kenikmatan dan inilah siksaan, ya. Dan ini tentunya tidak benar. Siapa yang pernah merasakan, ya? Kalau itu benar, saya dulu sebelum saya jadi Firanda dulu saya di mana? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu saya dulu di mana. Ente pernah ada yang ingat dulu pernah di mana? Namanya kita merasakan kenikmatan itu kalau kita tahu kita dulu seperti apa, baru kita rasakan kenikmatan.
Oh, saya dulu 1000 tahun yang lalu saya kecoak misalnya. Sekarang saya sudah jadi Ustadz Firanda misalnya. Oh, memang nikmat, memang dulu reinkarnasinya seperti ini. Baru kita bisa rasakan itu balasan. Ya, kalau kita nggak rasa, apa fungsinya balasan tersebut? Apa fungsinya balasan tersebut? Tadi kan saya punya kawan-kawan pernah cerita dari India. Ada teman-teman mereka yang di India sana, tatkala mereka lagi duduk-duduk, om mereka baru meninggal kemarin, om mereka. Tahu-tahu mereka duduk di rumah, tahu-tahu ada kambing masuk di rumah. Jangan-jangan ini om kita. Namanya apa? Reinkarnasi jadi kambing. Mungkin dia dulu nakal, makanya sekarang jadi kambing. Jadi tidak ada namanya ruh bergentayangan. Itu semua khurafat. Tidak ada namanya ruh bergentayangan. Ada jin bergentayangan. Ruh tidak ada yang bergentayangan. Ruh begitu meninggal dunia, kalau nggak dapat nikmat, dapat apa? Azab. Tidak ada namanya ruh bergentayangan. Seperti orang dibunuh, ya, ruhnya belum mati, masih penasaran, ya, mencari orang yang membunuhnya. Itu enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Udah dia selesai, ya, selesai. Nanti bilang kalau mau ketemu tinggal nyawanya orang itu dikasih apa? Dikasih jeruk sama kecap. Ada aja. Ini enggak benar, ya. Jadi nikmat barzakh atau azab barzakh, nikmat kubur atau azab kubur itu ada dan dalilnya terlalu banyak. Dalam Al-Quran juga banyak. Di antaranya tadi ayat yang saya sebutkan tentang Fir'aun. Kemudian juga tafsiran dari sebagian ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sesak, menyempitkan. Sebagian sahabat menafsirkan maksudnya kehidupan di barzakh, dibuat susah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti hari kiamat lain lagi. Kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kemudian juga ayat tadi, ya, tatkala Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq." Kalau seandainya kau bisa lihat bagaimana malaikat mencabut nyawanya orang kafir, malaikat pukul wajah mereka, bokong mereka dipukul para malaikat. Malaikat berkata, "Dzuqu adzabal hariq," rasakanlah azab yang membakar. Sekarang juga mereka sudah merasakan azab. Adapun dalam hadis sudah kita sebutkan, hadisnya mutawatir, terlalu banyak. Bahkan kita sangat dianjurkan membaca doa untuk berlindung dari azab kubur setiap kali kita salat. A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'awwadzu billahi min adzabil qabr." Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan ini merupakan perkara ijma' bahwasanya, ya, azab kubur itu ada. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa itsbatus thawabi wal iqabi fil barzakh, adanya balasan maupun hukuman di alam barzakh, ma bainal mauti ila yaumil qiyamah, setelah kematian sebelum hari kiamat. Hadza qaulu salafi qatibatan, ini adalah perkataan para salaf, pendapat para salaf seluruhnya. Wa ahli sunnah wal jamaah, dan ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Inna ma ankara dzalika fil barzakh qalilun min ahli bidah, hanya sedikit dari ahli bidah yang mengingkari hal ini, di antaranya Mu'tazilah. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Apa hikmah kenapa tidak kelihatan? Kenapa kalau orang buka kuburan kok tidak kelihatan badannya hitam, kepalanya pecah kena pentungan, ya? Tidak ada. Ini semua adalah iman bil ghaib, perkara yang apa? Yang gaib. Seandainya dibongkar, maka tidak ada yang gaib pula. Semuanya akan menjadi musyahad, perkara yang nyata. Padahal kita tahu kita di dunia ini kita diuji. Di antaranya diuji untuk beriman dengan perkara yang gaib. Di antara sifat-sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kenapa orang beriman itu apa? Iman kepada perkara yang gaib. Dia tahu Allah benar, dia tahu Nabi benar, Nabi dan
Allah yang maha benar dan Nabi mengabarkan, dia harus benarkan meskipun dia tidak lihat. Itulah iman. Kalau semuanya nampak, maka tidak ada lagi keimanan. Kalau semua orang kafir dikubur, kemudian kuburannya keluar api, kuburan orang Islam keluar pohon, ya, semua orang akan masuk Islam kalau begitu ceritanya. Itu tidak. Ini orang kafir ya, setiap dikubur itu keluar api langsung. Kira-kira ada enggak orang kafir lagi? Enggak ada yang kafir lagi, semua beriman. Kalau setiap nyawa orang kafir dicabut, terlihat malaikatnya datang, cabut, kemudian keluar asap dari telinganya, rambutnya semua jadi berdiri, ya, semua orang tidak ada yang mau jadi kafir. Ente kalau maksiat makan riba nanti kayak begini matinya. Semua orang beriman kalau begitu caranya. Paham? Makanya Allah tetap menjadikan hal yang gaib. Terkadang ada cerita-cerita bahwasanya nampak, itu terkadang itu bukan dalil, tapi itu terkadang para ulama tidak mengingkari, bisa jadi Allah nampakkan sebagian yang gaib, ya, bisa jadi, ya. Tetapi asalnya tidak ada yang tahu. Asalnya tidak ada yang tahu. Asalnya kita buka kuburan orang kafir begitu saja, enggak ada masalah. Ya. Kita buka tidak ada kuburan kemudian jadi sempit, ya, kemudian tidak ada. Karena Allah tatkala kita buka, Allah perlihatkan seperti baik, ternyata di situ ada alam lain, ya. Alam lain yang dia di situ sedang disiksa. Alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan juga di antara hikmahnya tadi hadis yang sudah saya sebutkan, Nabi SAW mengatakan laula alla tadafanu. Seandainya, ya, kita enggak lihat azab kubur tapi kita dengar. Kita lagi kubur tahu-tahu baru kita melangkah jalan 5 langkah tahu-tahu aduh. Kita mau ngantar mayat ke kuburan, di samping kita dengar teriak-teriak. Enggak ada yang berani nguburin orang kalau begitu. Setiap mau kuburan dengar orang teriak-teriak kanan kiri semua. Takut orang. Jangankan dengar suara, ya. Mau ke kamar mandi aja takut. Kamar mandi aja takut. Sebagian ibu-ibu kebanyakan nonton film, ke kamar mandi aja apa? Takut. Harus kamar mandinya dibuka sedikit. Nyalanya lampu dinyalain. Dia takut. Kenapa dibuka sedikit? Biar kabur langsung. Terus buku kuburan kemudian dengar suara orang teriak-teriak, suara orang wow menderita, mengerikan. Makanya dia mengatakan laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u minhu. Kalau bukan karena kalian nanti bakalan tidak bisa menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebagian azab kubur yang aku dengar. Nabi diperdengarkan sebagian. Kata para ulama, ya, walau sami'ah insanun la su'iq. Seandainya ada seorang yang mendengarkannya, maka dia akan langsung mati. Ketakutan luar biasa, dia akan pingsan dan mati. Taib. Ada beberapa permasalahan yang disampaikan juga, ya, tentang masalah azab kubur dan nikmat kubur. Apakah nikmat kubur dan azab kubur hanya mengenai ruh atau juga jasad? Zahir hadis, fatu'adu ruhuhu, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, fayujlisani, kemudian malaikat menundukkannya, kemudian malaikat menyiksanya. Ditanya enggak bisa jawab, dipentung oleh malaikat. Ini zahirnya kena jasad dan apa? Dan ruh. Ya, tetapi kita sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hubungan antara ruh dan jasad ada 3, saya ulangi. Di dunia yang paling merasakan pertama adalah jasad. Luka semua yang pertama jasad. Kemudian ruh terkadang terikut merasakan sakit tersebut. Kalau di alam barzah yang paling utama adalah ruh. Kemudian jasad mengikuti. Kalau di alam akhirat sama-sama. Ruh dan jasad sama-sama 50%. Nah, seandainya ada orang jasadnya tidak ada, jasadnya dimumikan, diikat, ruhnya disiksa. Kalau jasadnya ada, ruhnya dikembalikan dan disiksa ruh dan apa? Jasadnya. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian dalam satu hadis, ya. Jadi atau kita masuk pada pembahasan berikutnya, apakah azab kubur itu berkesinambungan sampai hari kiamat ataukah berhenti suatu saat? Jawabannya tergantung kondisi orang yang diazab. Kalau yang diazab adalah orang-orang kafir, maka akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Makanya tadi sudah kita bacakan berulang kali ayat tentang Fir'aun dan bala tentara yang diazab. Kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah
adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Bahwasanya Firaun dan bala tentaranya dipaparkan kepada api setiap pagi dan petang. Kalimat pagi dan petang maksudnya setiap saat. Ya. Dan hari kiamat kelak mereka akan dimasukkan dalam azab yang lebih pedih. Kemudian juga dalil akan hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tatkala Nabi dimimpikan melihat orang-orang diazab dalam alam barzakh. Nabi melihat 3 atau 4 orang. Di antaranya, ya, Nabi melihat seorang yang mulutnya dia duduk, ada orang yang merobek mulut kanannya, mulut sampai dirobek sampai ke leher. Setelah itu dia pindah ke kiri, dia merobek mulut kirinya sampai ke leher, yang kanan sudah sembuh. Dia pindah lagi, dia robek begini, terus gantian, robek kanan, robek kiri dari sampai ke belakang. Maka Nabi waktu melihat orang tersebut, Nabi bertanya, ya, siapa orang tersebut yang disiksa dengan demikian? Maka malaikat berkata, ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shiduquhu. Adapun orang yang kau lihat bibirnya, mulutnya dirobek, fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah. Dia adalah tukang dusta yang dia berusaha dengan satu dusta, fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Maka dustanya di-share oleh orang sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Maka dia disiksa sebagaimana yang kau lihat dirobek-robek mulutnya sampai hari kiamat. Berarti ada dosa-dosa yang siksa kuburnya sampai hari kiamat. Kemudian juga Nabi melihat ada seorang yang dia duduk kemudian atau dia tidur, kemudian ada orang lempar batu di atas kepalanya, kepalanya pecah, kemudian batu tersebut menggelinding. Orang tersebut mengambil batu lagi, datang lagi, ngelempar kepala lagi. Waktu kembali kepala sudah baik lagi, lempar lagi, pecah lagi, batunya menggelinding lagi. Orang itu ambil lagi batu, kemudian datang lempar lagi kepala dan terus menerus sampai hari kiamat. Apa kata malaikat? Walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama anhu bil lail wa lam ya'mal fihi bin nahar. Adapun orang yang kau lihat kepalanya dihancurkan adalah seorang yang Allah ajarkan kepada dia Al-Qur'an. Namun di malam hari dia tidak baca Al-Qur'an dan siang hari dia tidak amalkan Al-Qur'an tersebut. Hafal-hafal doang. Tapi di malam hari tidak pernah dia murojaah, siangnya tidak pernah dia amalkan. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dilakukan siksaan tersebut sampai hari kiamat. Berarti terus menerus tidak berhenti. Kemudian Nabi juga melihat ada seorang yang dia berenang di lautan, di suatu sungai, kemudian dia mau sampai di ujung dilempar oleh batu, mundur lagi, maju lagi, dilempar lagi batu. Kata Nabi itu yang makan riba. Ya, disiksa sampai hari kiamat. Jadi di sana ada dosa-dosa yang menjadikan orang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat, enggak berhenti azabnya. Demikian juga dari hadis Abu Hurairah tentang orang yang sombong dengan bajunya. Kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi fi hullah. Tatkala ada seorang berjalan dengan baju yang indah. Hullah itu 2 kain, sepasang kain yang indah. Tu'jibuhu bi nafsihi. Dia senang, bangga dengan baju tersebut. Murajjilun jummatahu. Dan dia menyisir rambutnya, rambutnya panjang. Jadi penampilannya oke, rambutnya oke, pakaiannya indah. Idh khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah benamkan dia. Dia sedang berjalan dibenamkan oleh Allah. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia digoncangkan di dalam bumi sampai hari kiamat, disiksa. Karena sombong dengan penampilannya dan sombong dengan apa? Bajunya. Ini dalil bahwasanya ada azab di alam barzakh yang tidak berhenti-berhenti sampai hari kiamat kelak. Ya. Makanya para pelaku maksiat, ya, kalau orang kafir jelas tidak berhenti. Adapun pelaku maksiat dari kaum muslimin, ada di antara mereka yang azabnya terus menerus, ya, ada di antara mereka yang azabnya berhenti. Dan ini adalah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa mereka tidak terlalu parah, ya, maka mereka diazab kemudian sampai ada waktu tertentu berhenti, ya, sesuai dengan yang pantas bagi mereka, ya, sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Taib, kita menjelang terakhir kita akan bahas tentang sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur? Secara umum, dosa-dosa menyebabkan azab kubur secara umum. Dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Namun di sana ada beberapa dosa yang dinaskan secara tegas menyebabkan azab kubur. Di antaranya adalah ghibah dan namimah.